Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus kembali menemani kekasih Tuhan untuk refleksi pada hari ini. Bagaimana kekasih Tuhan kabarnya? Ya, saya berharap dan berdoa selalu agar kekasih Tuhan berada dalam kondisi baik-baik saja dalam segala hal. Nah, kekasih Tuhan, pada tahun 2015, seorang pria Kristen asal Korea Utara bernama Kim Chung Seung melarikan diri ke Korea Selatan, membagikan kisah yang menggetarkan. Kim dulunya adalah pejabat tinggi di pemerintahan Korea Utara. Namun setelah menjadi Kristen secara rahasia, ia menghadapi pilihan sulit, mempertahankan posisinya yang bergengsi atau meninggalkan semuanya demi imannya kepada Kristus. Kekasih Tuhan, tak disangka ia memilih yang kedua dengan resiko nyawa. Kim kabur ke selatan dan sejak saat itu melayani sebagai penginjil bagi para pembelot lainnya. Kekasih Tuhan, ketika Kim ditanya mengapa ia rela kehilangan segalanya, ia hanya menjawab, karena saya menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada hidup saya sendiri, yaitu Yesus. Kekasih Tuhan, apa yang dialami Kim Chung Seung menunjukkan bahwa iman itu mutlak yang harus dipertahankan. Iman tidak bisa dinegosiasi dengan kondisi yang dialami. Iman itu tanpa negosiasi. Alkitab pun sudah mencatat peristiwa yang seperti dialami Kim Chung Seung yang hari ini kita akan refleksi, yaitu dari kitab Daniel tentang iman tanpa negosiasi. Ya, kasih Tuhan, ada 3 ketetapan yang Daniel berikan tentang iman tanpa negosiasi. Yang pertama, iman tidak bisa dinegosiasikan meski jabatan menggoda. Sekali lagi, ketetapan yang pertama adalah iman tidak bisa dinegosiasikan meskipun jabatan menggoda. Kita baca di Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kekasih Tuhan, Daniel dan teman-temannya baru saja dibawa ke Babilonia. Mereka dipilih untuk dididik, diberi fasilitas istana, dan disiapkan menjadi pejabat tinggi. Tapi ada satu masalah, yaitu makanan dan minuman istana itu bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana sikap Daniel? Daniel tidak menolak karena sombong atau fanatik, tapi karena ia sadar bahwa kompromi kecil bisa menjadi awal dari kejatuhan rohani. Kekasih Tuhan, situasi moral Babel sepenuhnya itu kafir. Dapat dipastikan bahwa apa yang diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawannya seringkali bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Makanan dan anggur yang diberikan kepada mereka adalah sama dengan yang disajikan raja. Ya, mungkin bagi kita merasa, wah, enak sekali ya makanannya Daniel, makanannya raja, begitu loh. Tetapi sadarkah kita bahwa makanan dan anggur yang mungkin telah dipersembahkan kepada berhala itu diberikan kepada Daniel. Dan inilah yang dipegang Daniel, iman tanpa negosiasi. Memakan makanan itu berarti melanggar hukum Allah. Namun minum anggur, minum apa itu mungkin bisa menyenangkan bagi kita saat ini. Tetapi bagi Daniel saat itu tidak. Minum anggur itu berarti menumpulkan pikiran mereka karena pengaruhnya yang memabukkan. Inilah iman tanpa negosiasi yang dilakukan Daniel.
Daniel telah berketetapan sejak semula untuk tidak menajiskan dirinya. Ia tidak akan mengorbankan pendiriannya sekalipun itu berarti kematiannya. Kasih Tuhan, ini sebetulnya termasuk pelanggaran dari perintah raja. Kelihatannya sepele ya, tapi ini perintah raja loh atas makanan. Ini tidak ditaati oleh Daniel. Padahal kalau kita lihat tadi, Daniel ini adalah calon-calon yang dipersiapkan untuk duduk di pemerintahan. Wow, luar biasa nih ya imannya Daniel. Daniel tidak lagi memiliki orang tua untuk membimbing dirinya dalam mengambil keputusan. Kasihnya kepada Allah dan hukumnya telah begitu tertanam di dalam diri Daniel sejak anak-anak. Sehingga ketika Daniel menghadapi godaan seperti itu, ia memilih melayani Allah dengan sepenuh hatinya. Apakah tantangan berhenti sampai di pemilihan makanan, kekasih Tuhan? Tidak. Terjadi negosiasi kembali antara iman mereka dengan fasilitas dunia. Mereka perlu diuji. Wah, ini gila bener ini kasih Tuhan ya. Tidak main-main. Kita baca di Daniel 1 ya, ayat yang ke-10, mulai ayat yang ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari orang-orang muda yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Jadi kasih Tuhan, pemimpin pegawai istana itu jadi takut. Dia negosiasi lagi dengan Daniel untuk tetap menerima makanan dan minuman raja itu. Karena kalau akhirnya Daniel ini menjadi lebih lemah fisiknya, lebih rendah intelektualnya dari orang-orang yang memakan makanan raja, maka pemimpin pegawai istana ini akan disalahkan. Dan inilah terjadi negosiasi iman. Ayat yang ke-11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ayat yang ke-12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat yang ke-14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kekasih Tuhan, iman tanpa negosiasi akan berbuah dengan baik. Sekali lagi, iman tanpa negosiasi akan berbuah dengan baik. Keputusan Daniel menolak fasilitas makan makanan raja menghasilkan hasil yang gemilang. Perawakan lebih bagus. Sekarang bagaimana pertanyaannya dengan intelektual mereka? Jadi ujiannya belum selesai loh kasih Tuhan ya. Bukan hanya ujian perawakan, tetapi ada ujian intelektualnya. Kita baca langsung ya ke Daniel 1 ayat yang ke-18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar ya. Jadi ke hadapan raja mereka dibawa. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih
lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, luar biasa kasih Tuhan ya. Iman tanpa negosiasi yang dipraktekkan Daniel membuat Daniel dan kawan-kawannya berdiri dalam keadaan sehat dan tidak gentar di hadapan raja. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan melalui hikmat dan pengetahuan yang ditunjukkan, mereka memberi kesaksian tentang kuasa Allah. Mereka tidak takut untuk tidak mendapatkan kedudukan atau jabatan. Mereka memilih mempertahankan iman dan Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka malah mendapatkan jabatan tersebut dan mereka melebihi dari orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus. Kekasih Tuhan, Yesus juga mempraktekkan iman tanpa negosiasi. Dalam Matius 4, Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Itu sebetulnya hal yang kecil, bukan dosa besar. Tetapi Yesus tidak mau satu kali pun jatuh dalam dosa. Yesus menolak. Ia tahu bahwa kompromi terhadap kehendak Allah, sekecil apapun, berarti mengkhianati ketaatan, mengkhianati iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan ini dalam kehidupan kita? Berapa banyak kekasih Tuhan ya, orang menukar integritas demi menandatangani kontrak. Daniel mengajarkan bahwa reputasi di mata Tuhan jauh lebih penting daripada peluang bisnis apapun. Mungkin pada akhirnya kasih Tuhan tidak mendapatkan proyek, tidak mendapatkan kontrak kerja. Tetapi ingat kasih Tuhan, iman yang tanpa negosiasi akan selalu berbuah dengan lebat. Iman yang tanpa negosiasi akan memberi jalan keluar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika promosi ditawarkan, asalkan ikut aturan main kotor, ingat bahwa jabatan yang datang dengan dosa tidak membawa berkat sejati. Kalau kita juga sebagai orang tua, ya, yang memiliki anak, orang tua juga bisa tergoda memberi teladan buruk demi masa depan anak. Tetapi ayo kekasih Tuhan, saya mengajak di sini seperti Daniel untuk menunjukkan bahwa iman yang teguh lebih berharga daripada semua fasilitas-fasilitas dunia. Sebagai orang tua, ayo kita tunjukkan kepada anak-anak bahwa iman itu tanpa negosiasi. Kita harus bisa menunjukkan dalam kehidupan karir kita. Kita harus menunjukkan pada kehidupan bisnis kita bahwa iman itu tidak bisa dinegosiasi dengan apapun. Ketetapan yang kedua yaitu ancaman nyawa tidak mengalahkan iman. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kekasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Mereka menghadapi dapur api yang menyala-nyala, namun mereka tidak bergeming. Iman mereka tidak bersyarat, iman mereka tidak bisa dinegosiasi. Mereka percaya Tuhan sanggup menolong, tapi jikapun tidak, mereka tetap setia. Ancaman nyawa tidak menghilangkan ketaatan Sadrak, Mesak, Abednego pada imannya. Kalaupun harus mati, kehilangan jabatan dan nyawa, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memiliki iman tanpa negosiasi. Kasih Tuhan, Yesus juga memberi teladan yang baik tentang iman tanpa negosiasi. Walaupun nyawanya terancam,
ya, untuk harus mati di atas kayu salib, Yesus tetap berkata, jadilah kehendakmu. Yesus tahu penderitaan yang menantinya, namun Yesus tetap memilih jalan salib. Kesetiaan Yesus yang tidak bersyarat adalah inti dari pengikut Kristus yang sejati. Kekasih Tuhan, bagaimana kita menerapkan sekalipun ancaman nyawa tidak mengalahkan iman di dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis, kekasih Tuhan ya, ketika kita mempertahankan nilai Kristen, mempertahankan iman tanpa negosiasi di tempat kerja, memungkinkan kita kehilangan peluang, tetapi tetaplah teguh. Tuhan kita lebih besar dari sistem dunia. Begitu juga kekasih Tuhan yang sedang berkarir. Dunia modern mencintai kompromi dan menolak orang yang terlalu rohani. Tetapi kekasih Tuhan harus percaya bahwa iman tanpa negosiasi yang telah ditetapkan, yang telah diterapkan oleh 3 pemuda ini, Sadrak, Mesah, Abednego, itu memiliki hasil yang besar. Memang kita dipanggil untuk berbeda dengan orang lain, walau harus dibayar mahal. Tetapi kekasih Tuhan harus ingat, iman yang tanpa negosiasi akan berbuah lebat, akan menghasilkan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, anak-anak itu belajar bukan dari kata-kata, tapi dari keteladanan orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua menghadapi ancaman dan akhirnya meninggalkan iman kita, maka anak-anak kita pun akan meniru. Mereka akan mudah meninggalkan iman mereka saat terjadi ancaman nyawa. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Ketetapan apa yang dimiliki Daniel? Ketetapan bahwa meskipun terjadi konspirasi politik atau aturan, tidak bisa menjatuhkan kekuatan doa. Kita baca di Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kekasih Tuhan, Daniel saat ini sudah jadi pejabat tinggi, disegani dan diandalkan. Tapi ada orang-orang yang tidak suka, ada yang ingin menjatuhkan Daniel. Orang-orang yang tidak suka dengan Daniel ini bersekongkol dan membuat konspirasi sehingga Raja Darius terpengaruh. Ya, Raja Darius tidak salah. Raja Darius tidak mengetahui bahwa sasarannya adalah Daniel. Saat perintah keluar bahwa tak ada yang boleh berdoa selain kepada Raja, Daniel tidak goyah. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari seperti biasa. Dan berakibat ia dilempar ke gua singa. Kekasih Tuhan, Raja Darius menjadi sedih dan khawatir. Dan kekasih Tuhan bisa lihat hasil akhirnya. Daniel itu tetap selamat. Bukan karena kekuatannya Daniel, tetapi karena apa? Karena imannya kepada Kristus yang begitu kuat. Iman yang tanpa negosiasi. Walaupun konspirasi aturan, konspirasi politik itu terjadi dan mengancam Daniel, Daniel tidak bisa dijatuhkan untuk tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kekasih Tuhan, Raja Darius senang dan orang-orang yang melakukan konspirasi dimasukkan ke gua singa dan diterkam habis sebelum mereka berada di dasar gua. Kekasih Tuhan, Yesus juga memberikan teladan yang sempurna tentang iman tanpa negosiasi. Yesus tetap memilih berdoa dan melayani Bapa meski tahu bahwa jalan itu akan membawanya ke penyaliban. Yesus tidak mundur dari panggilannya. Dan pada akhirnya Yesus pun mati di atas kayu salib. Tetapi semua dosa manusia, dosa kekasih Tuhan dan saya telah ditebus lunas. Dan Yesus tidak mati di kayu salib dan mati selamanya.
tetapi Yesus mati di kayu salib dan berhasil mengalahkan maut serta bangkit pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan sebuah kekuatan iman yang tanpa negosiasi yang luar biasa yang tunjukkan Yesus. Kalau kita bisa mempertahankan iman tanpa negosiasi, walaupun kita akhirnya harus mati secara fisik, tetapi begitu kita mati, kita bangkit bersama Kristus di dalam kekekalan. Kasih Tuhan, ayo kita praktekkan. Ya, di dalam dunia bisnis, dunia menghormati orang yang produktif, tetapi Tuhan menghormati orang yang berdoa. Tetap produktif, tetapi jangan lupakan untuk berdoa. Kita harus tetap konsisten berdoa, meski dunia mencibir kita. Daniel tidak takut kehilangan posisi karena doanya, karena kerajinannya, karena habitnya, karena kebiasaannya untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani terlihat rohani di tempat kerja yang serba tidak rohani? Apakah kita tetap berani menunjukkan iman tanpa negosiasi di dunia yang penuh dengan kompromi? Kasih Tuhan, sebagai orang tua, ya, anak-anak perlu melihat bahwa rumah kita adalah tempat di mana doa tidak digantikan dengan gadget. Dan hubungan dengan Tuhan lebih penting dari status sosial. Bagaimana kekasih Tuhan sebagai orang tua? Apakah kekasih Tuhan berkompromi dengan gadget? Kekasih Tuhan, ketiga kisah dalam kitab Daniel menunjukkan satu pola. Mereka yang tidak mau menukar imannya justru diangkat oleh Tuhan, dilindungi, dan dapat memberikan dampak yang hebat bagi bangsa. Iman mereka bukan soal mencari selamat, tapi soal kepastian kesetiaan pada Tuhan, apapun harganya. Iman tanpa negosiasi. Kasih Tuhan, kita hidup di dunia yang gemar tawar-menawar prinsip, tapi orang yang dipakai Tuhan adalah mereka yang seperti Daniel, yang berani berkata tidak demi satu ya kepada Tuhan. Kasih Tuhan, refleksi hari ini, Daniel mengajarkan 3 ketetapan. Yang pertama, iman tidak bisa dinegosiasikan meski jabatan menggoda. Yang kedua, ancaman nyawa tidak mengalahkan iman. Dan yang ketiga, yang terakhir, konspirasi politik atau aturan tidak bisa menjatuhkan kekuatan doa. Kekasih Tuhan, satu pilihan benar di hadapan Tuhan lebih berharga dari 1000 kesempatan emas di hadapan manusia. Amin.